Cara di depan klien, tetapi tunangannya menamparnya di publik. Beberapa hari lalu, CEO tanpa sengaja menemukan rekaman obrolan tunangannya yang berkencan dengan pria lain, dan foto cinta pertamanya di media sosial. CEO membuka ponselnya dan menemukan kontaknya dihapus tunangannya, dan tidak bisa menerimanya karena pernikahan mereka dalam 2 hari. Hanya ketika sahabatnya mengembalikan tunangannya, kekacauan pikiran CEO berhenti. Setelah mengantar sahabatnya, dia membawa teh ke kamar tunangannya dan melihat kotak putih terbuka berisi sepasang cincin lamaran. Dengan inisial cincin pria adalah singkatan nama cinta pertamanya. Saat CEO sedang termenung memandang cincin itu, ponsel tunangannya menerima pesan. CEO penasaran dan menggunakan sidik jari tunangannya untuk membukanya. Dia mendengar pesan mesra antara tunangannya dan pria lain, serta rencana mereka memilih gaun pengantin bersama. Hingga keesokan harinya, CEO mengunjungi butik pengantin. Tetapi wanita itu tidak hanya tenang melihatnya, dia bahkan dengan sombong bertanya mengapa dia tidak bekerja dan menyuruhnya pergi agar tidak mengganggu kencan dengan cinta pertamanya. Mendengar itu, CEO menyerah dan menerima tunangannya menyukai orang lain. Dia tidak bisa menerima perselingkuhan, jadi dia memutuskan membuat mereka kehilangan segalanya. Seorang presiden adalah anak orang terkaya di negara ini, yang dapat membatalkan investasi tunangannya dengan satu kalimat. Keesokan harinya, presiden kembali ke perusahaan, mengemas barang, dan terkejut tunangannya bertanya apakah dia yang melakukannya setelah melihat berita investasi dibatalkan. Rekan-rekan di sampingnya menimpali bahwa presiden merasa cemburu dan ingin menghancurkan perusahaannya karena tidak mendapatkan cinta tunangannya. Pria itu ingin menjelaskan, tapi ditertawakan tunangannya yang menganggap presiden hanya asisten pengantar minuman. Dia menyatakan setengah saham perusahaannya akan diberikan kepada cinta pertamanya. Namun, presiden tidak peduli dan merobek uang kompensasi putus cinta tunangannya sebesar 100.000. Asisten tiba-tiba berlari dan memberitahu bahwa bos perusahaan investasi ingin membatalkan kontrak dengan wanita itu dan menuntut ganti rugi 10 juta. Bos melihat presiden hendak pergi, segera bertanya, tetapi wanita itu mendorongnya dan menyambut bos investasi. Presiden berkata bahwa tunangannya berselingkuh selama 9 tahun, dan bangkrutnya perusahaan wanita itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mendengar itu, wanita itu menampar presiden, menyatakan bahwa ia mencemarkan namanya di depan klien. Dia juga akan membuangnya seperti membuang sampah. Melihat pemandangan itu, para bos mengerti maksud CEO dan berbalik pergi. Saat CEO pulang, ia menemukan cinta pertamanya, tunangannya, di rumah yang telah membuang barangnya. Namun ia hanya ingin membawa jades peninggalan ibunya. CEO mencari dan menemukan jades pecah di tempat sampah. CEO berduka, karena ini satu-satunya benda yang ditinggalkan ibunya. Cinta pertama merampas jades CEO dan menjatuhkannya. CEO yang marah mencengkram leher cinta pertamanya dan memukulnya. Wanita pulang dan melihat pemandangan ini, segera menghampiri CEO untuk memukulnya, tetapi ditahan. Wanita dan cinta pertama belum menyadari betapa seriusnya situasi ini.